Ya, selamat siang pemirsa Cakrawala Siang. Kini hadir menyapa Anda pada hari ini edisi Selasa 28 Juni 2022. Kami akan menghadirkan beberapa informasi pada hari ini yang akan menemani aktivitas Anda. Bersama saya Asmira Ali, inilah Cakrawala Siang selengkapnya. Ya pemirsa, kita beralih ke berita yang pertama. Bertepatan dengan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI, Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Kalimantan Utara musnahkan 22 kg narkotika berjenis sabu di kantor BNNP Kaltara Senin pagi. Pemusnahan barang bukti narkotika berjenis sabu yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Anti Narkotika Nasional ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Tarakan beserta sejumlah perwakilan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Tarakan. Setelah dilakukan pengecekan terhadap kandungan narkotikanya, seluruh barang bukti berupa sabu seberat 22.843,93 gram dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam cairan yang dilakukan dan disaksikan bersama sejumlah Forkopimda yang hadir. Kemudian cairan larutan itu langsung dibuang ke septic tank yang disaksikan langsung oleh kedua tersangka. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kaltara, Brigjen Pol Rudi Hartono mengungkapkan bahwa dari seluruh barang bukti narkotika ini merupakan hasil dari penangkapan dan pengungkapan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kaltara pada bulan Mei lalu. Kurang lebih 31 kilo Pak. Ya, di 2021 kemarin kita 36 kilo, paruh tahun ini sudah 31 kilo kan, dari seberang dari Malaysia. Yang akan mungkin ya ke Balikpapan, Kaltim, ke Sulawesi. Transit, tapi transit, ya bahkan juga bukan lagi transit, ya kan. Nah, di sini sudah banyak pengguna, terbukti prevalensinya naik ya, 0,5%, 0,15 kita maaf. Berarti kan kurang lebih terdampak itu 13.650 orang terdampak narkotika dari jumlah penduduk. Setiap tahunnya naik dari jumlah penduduk 0,15%. Makin pandemi makin naik. Rudi Hartono menjelaskan, pada tanggal 4 Mei 2022 lalu, BNNP Kaltara sendiri berhasil mengamankan seorang tersangka MH dengan barang bukti sabu seberat 1 kilo 22 gram. Pada tanggal 12 Mei 2022 lalu, BNNP juga berhasil mengamankan seorang tersangka lainnya bersama dengan 22 kemasan sabu seberat 22.298,67 gram. Kepala BNNP Kaltara menambahkan, jika pihaknya masih memiliki kendala dalam melacak jaringan serta pengendali pengedaran narkotika yang masuk dari negara tetangga yakni Malaysia. Diduga jaringan ini dikendalikan dari dalam negara Indonesia. Rudi Hartono juga menyatakan jika BNNP selalu merangkul masyarakat dalam menekan peredaran narkotika di Kaltara, serta berkolaborasi dengan pihak keamanan di perbatasan dalam meningkatkan keamanan sebagai upaya mencegah dan menekan peredaran narkotika yang masuk ke Indonesia melalui Kaltara. Akbar Yadi, Ekuator TV. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Masih begitu banyaknya laporan inventaris aset desa di Provinsi Kalimantan Utara yang belum diterima, mendorong Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri atau Ditjen Bina Pemdes Kemendagri menggelar rapat asistensi dan supervisi inventaris aset desa yang berlangsung di ruang ballroom Tarakan Plaza sejak Rabu siang.
Masih begitu banyaknya laporan inventaris aset desa di Provinsi Kalimantan Utara yang belum diterima, mendorong Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri atau Ditjen Bina Pamdes Kemendagri menggelar rapat asistensi dan supervisi inventaris aset desa yang berlangsung di ruang Ballroom Tarakan Plaza sejak Rabu siang. Rapat asistensi dan supervisi inventaris aset desa yang berlangsung selama 3 hari ini diikuti 70 peserta yang terdiri dari unsur Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Provinsi dan Kabupaten dan sejumlah kepala desa dan aparatur pemerintah desa terpilih di Provinsi Kaltara. Kegiatan ini sendiri bertujuan untuk membangun pemahaman terhadap implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa serta memberikan asistensi dan supervisi secara teknis kepada pemerintah daerah dalam melakukan inventaris aset desanya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kepada Ekuator TV, Ditjen Bina Pamdes Kementerian Dalam Negeri, Yusarto menjelaskan, selain mendorong pemerintah desa agar segera memberikan hasil inventarisasi aset desa, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengembangkan aset yang dimiliki desa di Kaltara dalam rangka meningkatkan perekonomian desa. Ini adalah kita mendorong pemerintah desa untuk segera melakukan inventarisasi dan melakukan pencatatan atas aset-aset yang dimiliki desa. Yang selama ini mungkin saja desa tidak terlalu aware, tidak terlalu yakin bahwa mereka itu sebenarnya punya aset yang mempunyai nilai ekonomi yang bisa dipergunakan untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Terungkap juga dari 447 desa yang ada di 4 kabupaten di Provinsi Kaltara, hanya 35 desa di Kabupaten Tanah Tidung yang telah memberikan pencatatan dan melaporkan aset desanya, sehingga Ditjen Bina Pamdes Kemendagri mengharapkan adanya percepatan pelaporan dan pencatatan yang dilakukan oleh pemerintah desa di kabupaten lainnya yang belum memberikan laporan desanya, meskipun dilakukan secara bertahap. Akbar Riyadi, Ekuator TV. Ya pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Cakrawala Siang. Anda membutuhkan kemasan plastik atau alat kebersihan di Tarakan yang berkualitas tinggi? Kini telah hadir Toko Bintang 5, kemasan plastik dan alat kebersihan di Tarakan di Ruko Komplek Pusat Perbelanjaan Gusar. Selain kualitas tinggi dengan harga yang terjangkau, di mana lagi dapat kemasan keren selain di Toko Bintang 5? Ayo buruan kunjungi galerinya di Komplek Gusar Jalan Gajah Mada. I recognize the plan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Dr. Haji Hairul Masar Kesehatan, Wali Kota Tarakan, mengucapkan selamat atas dibukanya toko Bintang 5. Toko ini khusus menyediakan kemasan dan alat kebersihan, dan tentu ini sangat dibutuhkan oleh UMKM kita di Kota Tarakan. Lokasi toko ini ada di Pasar Guser, Blok G nomor 4. Selamat ya buat Mas Arul yang sudah membuka tokonya, dan semoga tambah sukses, tambah berhasil. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Cakrawala Siang. Kita ke informasi selanjutnya. Sebagai lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik dari berbagai sumber, Ombudsman Republik Indonesia mencoba membangun pengawasan terhadap sejumlah pelayanan publik bersama jurnalis di Tarakan melalui pertemuan bersama seluruh media lokal Tarakan yang berlangsung di Malika Cafe Jumat pagi. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh anggota Ombudsman Republik Indonesia, Indraza Marzuki Rais, didampingi pelaksana tugas Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kaltara, Hadi Rahmat, serta sejumlah pengurus PWI Tarakan dan PWI Kaltara. Kepada awak media, anggota Ombudsman Republik Indonesia, Indraza Marzuki Rais, menjelaskan kunjungannya ke Kota Tarakan memanfaatkan kesempatan untuk membangun jaringan pengawasan terhadap pelayanan publik yang terdapat di Tarakan bersama seluruh media lokal, baik dari hak dan kewajiban masyarakat akan pelayanan publik yang ada. Karena itu karena ada kesempatan saat ini, di mana juga saya datang untuk melakukan koordinasi terkait PPDB dan juga persiapan pembentukan focal point. Lalu terakhir adalah persiapannya, bagaimana untuk handover ya, pekerjaan nanti pada definitif. Juga saat ini adalah saat yang mungkin memang momennya, yuk kita ketemu media gitu kan, karena pun media sebetulnya adalah partner, dan mudah-mudahan media juga bisa bertanya langsung gitu ya kepada kami pimpinan dari pusat ataupun juga dari perwakilan. Jadi konsepnya adalah membangun kemitraan, dan juga kami berharap juga bersama-sama kita membangun awareness masyarakat terhadap hak, tanggung jawab dan kewajiban lainnya. Indraza Marzuki juga berharap dengan adanya kegiatan ini dapat membangun kerjasama antara media sebagai mitra partner dalam pengawasan, sehingga seluruh pelayanan publik bisa berfungsi dengan baik dalam kesejahteraan masyarakat di Tarakan, khususnya di Kaltara. Akbar Yadi, Ekuator TV. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Dalam upayanya melakukan pencegahan, penanganan, dan antisipasi kebakaran hutan dan lahan, Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara menggelar rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung di ruang pertemuan Royal Hotel Tarakan. Dalam upayanya melakukan pencegahan, penanganan, dan antisipasi kebakaran hutan dan lahan, Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara menggelar rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung di ruang pertemuan Royal Hotel Tarakan sejak Rabu pagi. Rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini diikuti sejumlah unsur yang terkait seperti TNI, Polri, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, dan Dinas Kehutanan dari berbagai kabupaten kota se-Kaltara. Kepada Ekuator TV, Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara, Marianto, mengatakan rapat koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang digelar ini bertujuan untuk membangun dan meningkatkan koordinasi maupun komunikasi antara Dinas Kehutanan beserta seluruh stakeholder terkait, baik yang ada di instansi TNI, Polri, BPBD,
Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Pertanian berbasis lahan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Yang jelas ini kegiatan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi dengan semua stakeholder terkait dengan kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Jadi di sini yang hadir dari aparat TNI Polri juga ada, dari Polda, dari Polres masing-masing kabupaten kota, terus dinas terkait. Dengan adanya rapat koordinasi ini, Marianto mengharapkan akan terbentuknya sinkronisasi dan koordinasi di seluruh stakeholder di lapangan, terlebih dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Utara, sehingga kasus kebakaran hutan di Kaltara yang mencakup seluas 6,5 juta hektar dapat menurun di tahun mendatang. Akbar Riyadi, Ekuator TV. Ya, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Cakrawala Siang. Minuman segar tanpa es batu itu nggak mungkin. Mau praktis dan higienis itu pasti. Es batu kristal Misterdam itu solusinya. Memberikan kesegaran di segala minuman Anda. Five, six, seven, eight. Dance with me in my backyard, boy. Looking super fine in your corduroy. Drive me round the block, we can go in a loop, and we'll turn the vibe up on some good boy band tunes. I feel the fresh air, I can feel your eyes staring. Not gonna lie, I get a little bit scared. My heart is on wings and living in dreams, and at the top of our lungs we sing. Everything is perfect. All our words. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Cakrawala Siang. Kita ke informasi selanjutnya. Setelah melakukan sosialisasi dan pengawasan selama 3 bulan, para pengendara yang masih melanggar penerapan jalan satu arah di kawasan Stadion Dato Adil akan ditindak tegas. Hal itu diungkapkan Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Kanit Kamsel Satlantas Polres Tarakan, Ibda Priyatiningsih. Setelah melakukan sosialisasi dan pengawasan selama 3 bulan, para pengendara yang masih melanggar penerapan jalan satu arah di kawasan Stadion Dato Adil akan ditindak tegas. Hal itu diungkapkan Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Kanit Kamsel Satlantas Polres Tarakan, Ibda Priyatiningsih. Kepada Ekuator TV, Kanit Kamsel Satlantas Polres Tarakan, Ibda Priyatiningsih mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih terus gencar melakukan penyuluhan, pengawasan, dan sosialisasi kepada masyarakat pengguna jalan yang sedang melintas di kawasan Stadion Dato Adil. Untuk perubahan arah yang semula 2 arah menjadi 1 arah ke kiri, sebagai Kanit Kamsel saya melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi, terutama penyuluhan ke masyarakat dengan mengumpulkan masyarakat, mengimbau bahwa di daerah Dato Adil telah terjadi perubahan arah ke kiri. Priyatiningsih menambahkan, hingga saat ini masih ditemukan masyarakat yang belum mengetahui atau memahami penerapan sistem satu arah di kawasan Stadion Dato Adil. Namun, pihaknya masih melakukan pendekatan persuasif berupa peneguran dan peringatan selama 3 bulan. Namun memasuki bulan keempat, pihaknya akan melakukan tindakan tegas berupa penilangan langsung kepada pengendara yang masih kedapatan melanggar. Diharapkannya,
pelaksanaan sosialisasi selama 3 bulan sudah cukup untuk mengedukasi masyarakat tentang perubahan arus lalu lintas di kawasan Stadion Datu Adil. Sementara itu, berdasarkan pantauan tim liputan Ekuator TV di kawasan Stadion Datu Adil, masih ditemukan sejumlah masyarakat yang masih belum terbiasa dengan perubahan arus lalu lintas di kawasan ini. Sejumlah pengendara mengaku lupa dan masih terbiasa dengan rute yang dilalui sebelumnya, sebelum ada penerapan jalur satu arah. Ini ada memperlambat kalau mau pulang ke rumah juga harus muter keliling sampai ke Kampung 4 kan. Kalau kemarin itu kan kita bisa langsung memotong jalan gitu. Namun, sejumlah pengendara juga menilai jika perubahan arus lalu lintas dengan menerapkan sistem satu arah sangat baik jika hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban berlalu lintas dan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, meski harus memakan waktu sedikit lama karena harus memutari Stadion Datu Adil. Akbar Riyadi, Ekuator TV. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita di Cakrawala Siang edisi hari ini. Saya Asmira Alih dan rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dan bagi Anda yang belum vaksin segera ikut program vaksinasi. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.